Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita sampai di pagi hari yang cerah ini kita masih menghirup udara segar. Kita masih bisa menjalankan aktivitas dan tidak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita akan masuk di hadis yang ke-54, pembahasan terkait masih dalam bab mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Dan kita masuk di hadis yang ke-54 terkait dengan salat asar, ya, salat wusta. Kita baca hadis yang ke-54. Mungkin akan kita baca sekaligus hadis yang ke-55 karena pembahasannya hampir sama, ya. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawmal khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'ani salati al-wusta hatta ghabat asy-syamsu wa fi lafdhin li Muslim shaghaluna 'ani salati al-wusta salati al-'asri ثم صلاها بين المغرب والعشاء. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian ada tambahan lafal Imam Muslim. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaumal khandaqi, di hari Khandaq, di hari peperangan perang Khandaq. Rasulullah mengatakan mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api. Siapa yang dimaksud? Orang-orang kafir, ya. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami, menyibukkan kita, Rasulullah dan para sahabat. Dari apa? Dari melaksanakan salat wusta. Hatta ghabatis syamsu, sampai matahari itu sudah tenggelam. Artinya sudah habis waktu salat asar. Wa fi lafdhin li Muslim syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri, yaitu mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Thumma sallaha bainal maghribi wal isya. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, salat maghrib, salat asar itu di antara salat maghrib dan salat isya, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-55 juga hampir sama, ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil asri, dari melaksanakan salat asar. Hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat, sampai matahari itu
memerah atau menguning. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri." Mereka telah menyibukkan kami dari melaksanakan salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka nara dengan api. Au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara, atau memenuhi ajwaf, ya sama. Perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas terlebih dahulu di hadis yang ke-54 ya. Sekalipun hampir sama isi kandungan hadisnya, yang membedakan adalah di hadis yang ke-54 yang disebutkan adalah hatta ghabati syamsu, sampai matahari itu terbenam. Sampai matahari itu hilang. Artinya sudah habis waktu asar. Itu kalau di hadis yang ke-54. Sehingga Rasulullah melaksanakan sholat asar itu sudah memasuki waktu sholat maghrib. Ya. Adapun hadis yang ke-55 ini sebagai ini dulu ya. Kita sebutkan perbedaannya dulu. Adapun hadis yang ke-55 disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telat dari melaksanakan sholat asar itu sampai kapan? Hatta ahmarrati syamsu awis farrat, sampai matahari itu menguning, memerah. Ya. Tapi dia belum ghabat, tapi mataharinya belum tenggelam. Mataharinya belum tenggelam, sehingga waktu asar masih ada. Maka para ulama, maka seakan-akan kedua hadis ini sekalipun hampir sama tapi berbeda. Ya. Jadi doanya sama. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, doanya sama. Semoga Allah penuhi kuburan mereka dengan api neraka. Nah, namun yang satunya dikatakan bahwa matahari sudah tenggelam, yang satunya matahari masih memerah. Yang tentunya ini berbeda. Yang satu sudah habis waktu asar, yang satunya belum habis waktu asarnya. Seakan-akan hadis ini bertentangan. Maka para ulama untuk mengatakan hadis ini tidak ada pertentangan, bahwa ini berbeda waktunya. Ya. Ini waktunya berbeda. Jadi ada 2 hari. Ada 2 hari yang berbeda. Satu, pernah Rasulullah melakukan salat asar di waktu yang telah masuk salat maghrib. Kemudian disebutkan dalam hadis 55, pernah juga melakukan salat asar telat sampai matahari itu sudah menguning, sudah memerah, namun belum masuk waktu salat maghrib. Karena waktu salat maghrib itu matahari sudah tenggelam. Ya. Demikian diantara titik temu yang dibahas oleh para ulama ya, dalam menemukan atau memadukan kedua hadis yang seakan bertentangan ini. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas hadis perlahan ya. Hadis yang ke-54 adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala yaumal khandaq. Rasulullah menyebutkan atau mengucapkan berdoa yaumal khandaq pada hari perang Khandaq. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Khandaq atau Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ghazwatul Ahzab. Syekh Shalih Fauzan, Ghazwatul Khandaq hiya Ghazwatul Ahzab
Ghazwat Khandaq itu adalah Ghazwah Ahzab. Nama lain Ghazwah atau perang Khandaq itu perang Ahzab ya. Kenapa perang ini disebut dengan atau perang ini terjadi di tahun 5 Hijriyah? Ya, tentunya Rasulullah SAW berada di Madinah. Ya. Di bulan Syawal. Ya. 5 Hijriyah di bulan Syawal. Ini terjadi perang Khandaq. Kenapa disebut atau dinamakan perang ini dengan perang Khandaq? Yang Khandaq itu artinya parit. Ya. Khandaq artinya parit. Di mana ini adalah ide atau kenapa disebut dengan perang Khandaq, karena peperangan ini kaum muslimin menggali parit. Dan penggalian parit ini berdasarkan ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Di mana Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris. Idza husirna khandaqna alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di negeri Persia ini, apabila kami terkepung, maka kami akan menggali parit. Maka berdasarkan ide Salman Al-Farisi, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat untuk menggali parit. Ya. Maka digalilah parit, setiap 40 hasta digali oleh 10 sahabat. Ya. Setiap 40 hasta digali oleh 10 sahabat. Ya. Dan Ghazwatul Khandaq tadi kita sebutkan bahwa Ghazwatul Khandaq juga dinamakan dengan Ghazwatul Ahzab. Kenapa disebut atau dinamakan dengan Ghazwatul Ahzab? Karena orang-orang Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi bersekutu juga dengan orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak suku, banyak kabilah yang bersekutu, yang bersatu melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutlah perang ini adalah dengan perang Ahzab, ya, dengan perang Ahzab. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Rasul bersabda, berdoa di perang Khandaq, di saat perang Khandaq, Rasul mengatakan, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Dan di hadis yang berikutnya itu, mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Shalih Fauzan mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa hadza dalla ala jawazid du'a 'ala al-kuffar idza i'tadaw 'ala al-muslimin. Bolehnya seseorang berdoa keburukan untuk orang-orang kafir ketika orang-orang kafir menyebabkan kita terhalang dari melakukan ketaatan. Ketika orang-orang kafir menyebabkan kita terhalang dari melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan keburukan sebagaimana Rasulullah mendoakan mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta atau tidak selamanya senantiasa lembut. Ya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang lembut pada tempatnya dan tegas pada tempatnya. Pada saat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas kepada orang-orang kafir yang mereka yang membuat Rasulullah dan para sahabat luput dari melakukan sholat asar di waktunya atau di awal waktu. Ya. Kemudian yang pertama, yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Juga kita bisa mengambil pelajaran dari doa Rasulullah SAW di perang Khandaq ini bahwa adanya siksa kubur. Ya. Adanya siksa kubur tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan tidak ada siksa kubur. Dan bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa menjadi dalil bahwa adanya azab kubur dan adanya siksa kubur dengan api neraka. Sebagaimana disebutkan di sini. Ya. Mala'allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan kama syaghaluna 'anis salatil wusta. Kenapa Rasulullah berdoa demikian? Karena mereka orang-orang kafir telah membuat para sahabat dan Rasulullah itu sibuk melayani mereka untuk berperang. Ya. Sehingga terlupa untuk melaksanakan salat wusta di awal waktunya atau pada waktunya. Sehingga luput dari melaksanakan salat wusta di awal waktu atau di waktunya. Padahal salat wusta adalah salat yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga secara khusus. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah oleh kalian salat fardu, salat 5 waktu, dan Allah khususkan perintah setelahnya wassalatil wusta, dan salat wusta. Padahal salat wusta sudah masuk dalam perintah sebelumnya, hafidhu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian salat fardu, salat 5 waktu, dan masuk di dalamnya salat wusta. Namun Allah khususkan perintah setelahnya wassalatil wusta. Ini menunjukkan ada kekhususan, ada keutamaan yang dimiliki oleh salat wusta dibandingkan yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan salat itu dilalaikan. Dan salat itu terlalaikan. Dan yang membuat lalai adalah orang-orang kafir. Maka tentu ini membuat kesal ya para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah pun berdoa untuk orang-orang kafir. Ya. Pertanyaannya, apa itu salat wusta? Juga yang disebutkan dalam hadis ini, syaghaluna an salatil wusta. Maka tentu hadis ini adalah sebagai jawaban juga dari atau sebagai penjelas juga dari ayat yang tadi kita sebutkan. Wassalatil wusta, dan salat wusta adalah yang dimaksud adalah salat asar. Kenapa? Karena hadis ini menyebutkan syaghaluna an salatil wusta hatta ghabati syamsu. Karena para orang kafir telah menyibukkan kami dari melakukan salat wusta sampai matahari terbenam. Makanya berarti yang hilang, yang habis atau yang selesai salat dengan ditandai dengan habisnya yang habisnya waktu salat ditandai dengan terbenamnya matahari, ya kalau bukan salat asar, salat apa lagi? Maka salat wusta berarti salat asar. Juga disebutkan dalam hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa yang menerangkan bahwa salat wusta adalah salat asar. Maka ini adalah pendapat yang kuat, yang memaknai salat wusta adalah dengan salat asar, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga menunjukkan satu faidah kepada kita bahwa
Telat melaksanakan sholat karena satu uzur. Boleh jadi mungkin lupa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tentu karena sibuk dengan perang sehingga terlupa untuk melaksanakan sholat ini. Maka ini menunjukkan bolehnya orang yang telat melaksanakan sholat karena satu uzur itu ditunaikan di luar waktunya, dan tidak tentu ini menjadi diqadha ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa akan melaksanakan sholat, maka hendaknya dia sholat di mana dia telah ingat. Mungkin dia ketiduran, ya. Mungkin dia lupa. Boleh jadi orang lupa, ingatnya sudah melaksanakan sholat zuhur nih sudah. Begitu sudah waktu sholat asar, ternyata belum. Maka dia hendaknya sholat ketika dia ingat itu. Sholat zuhur, sholat. Sekalipun sudah berlalu 1 hari, 2 hari. Kalau dia memang ingat ternyata belum, maka dia hendaknya melaksanakan sholat yang dilupakannya, yang terlupakannya. Ya. Falyusalliha idza dzakaraha. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dengan hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran di mana telat melaksanakan sholat karena satu uzur itu tidak menurunkan derajat seorang mukmin. Telat melaksanakan sholat karena satu uzur tidak menurunkan derajat seorang mukmin, bahkan seorang rasul, seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terlupa melaksanakan salat asar, telat. Bukan tidak melaksanakan, telat melaksanakan salat karena uzur. Maka ini tidak menurunkan derajat seorang mukmin, tidak menurunkan derajat para sahabat. Karena memang ada uzur. Berbeda kalau dia telat salat karena memang kebiasaan. Atau mungkin karena memang tanpa ada uzur syar'i, kemudian dia sering telat. Ini tentunya berpengaruh kepada iman ya, kepada kedudukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin satu pertanyaan kepada kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat khauf saja? Salat khauf. Limadha lam yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak melaksanakan salat khauf? Li'annaha lam tanzil. Karena syariat salat khauf itu pada saat itu belum turun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat khauf pada saat perang Khandaq, pada saat perang Ahzab, karena memang belum turun. Salat khauf itu turun pada saat perang Dzatur Riqa ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan dalam lafaz Muslim itu thumma shallaha bainal maghribi wal isya. Kemudian Rasulullah salat asar itu di antara salat maghrib dan salat isya. Ini maknanya bukan berarti salat maghrib dulu, kemudian salat isya, kemudian salat asar, kemudian salat isya. Tidak demikian. Maknaha kata Syekh Shalih Fauzan, sallaha bainal maghrib wal isya ay sallaha ba'da dukhulil maghrib qabla salatil maghrib. Yaitu artinya salat di antara maghrib dan isya adalah salat setelah masuk di waktu maghrib sebelum melaksanakan salat maghrib. Artinya tertibnya tetap terjaga. Urutannya tetap terjaga. Urutannya asar dulu, kemudian maghrib. Ya. Kenapa dikatakan bainal maghrib? Karena dia sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib, kemudian sholat asar, kemudian baru maghrib. Disebutlah bainal maghribi wal isya, antara salat maghrib dan salat
Isya sekalipun dilakukannya tetap urutannya maghrib dulu, asar dulu, kemudian maghrib karena tertib itu wajib ya. Baik. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan di antara keutamaan salat wusta. Kenapa dia lebih utama dibandingkan yang lain? Dibandingkan salat fardu yang lain. Salat 5 waktu adalah salat yang paling utama. Nah, dan yang paling utama di antara salat 5 waktu adalah salat asar. Ya. Kenapa? Di antara keutamaan salat asar adalah, kita coba sebutkan beberapa keutamaan salat asar. Di antaranya adalah bahwa salat asar adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat malam dan siang ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, malaikat malam, malaikat siang itu sudah bersiap untuk berputar. Artinya malaikat malam turun, malaikat siang naik. Yata'aqabuna al-malaikah. Para malaikat itu mau bergantian tugas ya. Dan perputaran tugas itu, pergantian tugas itu ada pada waktu salat asar. Ada pada waktu salat asar. Sehingga malaikat siang dan malaikat malam menyaksikan orang yang melaksanakan salat asar. Ya. Jadi yang menyaksikan itu lebih banyak dari kalangan para malaikat. Kemudian juga di antara keutamaan salat asar adalah anna hubutal amal yakunu bitarkiha, bahwa amal itu bisa menjadi sia-sia, amal itu bisa menjadi terhapus karena seseorang meninggalkan sholat asar. Ini sangat harus perlu kita memberikan perhatian yang lebih kepada sholat asar ya. Karena sholat asar bisa mempengaruhi amalan-amalan yang lain. Di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sia-sia amalannya. Ini menjadi pengaruh kepada amalan-amalan yang lain. Maka jangan sampai kita sia-siakan salat asar, apalagi mungkin asar itu kadang kita tidur siang ya. Kadang tidur siang, maka kita perlu perhitungan juga untuk tidur siang itu. Jangan sampai menyengaja tidur siang kok malah tidur siang yang kemungkinan besar bisa meluputkan salat asar. Jangan sampai kita tidur dengan model seperti itu, harus kita perhitungkan. Kira-kira kalau tidur ya mungkin kalau kita merasa ya mungkin tidur merasa 5 menit itu sudah nyaman, enak. Ya mungkin sebelum asar beberapa menit dan yakin insya Allah akan bangun ya monggo. Tapi kalau seandainya sudah punya kebiasaan kalau sudah tidur udah susah bangun, maka jangan sekali-kali kita tidur dekat-dekat atau mepet-mepet ke sholat asar karena ada kemungkinan nanti terluputkan ya. Kemudian juga
Di antara keutamaan salat asar, anna man fatathu faka'annahu khasira ahlahu wa malahu. Barang siapa yang luput dari melaksanakan salat asar, maka seakan-akan dia telah menyia-nyiakan keluarga dan hartanya. Ya. Seakan-akan dia telah menyia-nyiakan keluarga dan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang telah luput dari salat asar, maka seakan-akan dia telah menyia-nyiakan keluarga dan hartanya. Ini banyak keutamaan-keutamaan dari salat asar, sehingga ini semua menunjukkan kepada salat asar adalah salat yang sangat mulia, yang bahkan di antara ulama ada yang mengatakan ini adalah salat yang paling utama di antara salat 5 waktu yang lainnya ya. Baik, demikian apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan depan di hadis yang ke-56 terkait dengan pembahasan seputar sholat isya itu. Kemudian juga berikutnya ada kapan seseorang boleh mengakhirkan sholat dari melakukan aktivitas yang lain, ada ya. Ya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.